Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Febrian Putri dengan NIM 214155592. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, mempresentasikan soal dari hasil kerja saya yang pertama akan membahas tentang soal anggaran penjualan. PT Goguma Jaya merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang makanan kue basah, memiliki data penjualan tahunan sebagaimana yang tertera pada tabel sebagai berikut. Penjualan PT Goguma Jaya tahun 2018 sampai tahun 2024. Pada tahun pertama yaitu tahun 2018 dengan jumlah penjualan 130 juta unit. Tahun 2019 terdapat 140 juta unit. Tahun 2020 terdapat 155 juta unit, tahun 2021 terdapat 170 unit, tahun 2022 terdapat 190 juta unit, tahun 2023 terdapat 210 juta unit, tahun 2024 yaitu 245 juta unit. Dari data penjualan PT Goguma Jaya tersebut dapat dibuat forecast penjualan untuk tahun 2025 dengan menggunakan 4 metode. Pada bagian saya akan membahas pada metode ketiga, yaitu metode tren momen. Yang pertama yaitu membuat tabel terlebih dahulu. Itu seperti pada gambar berikut ini. Dapat tahun, penjualan, yaitu saya divariabelkan sebagai Y dan X, terus XY, X kuadrat. Pada tahun 2018 terdapat penjualan 130 juta unit. Terus setelah membuat tabel, yang kedua yaitu menentukan nilai X. Dalam metode tren momen ini, untuk mencari X-nya dimulai dari angka 0. Yaitu pada tahun 2018, X-nya adalah 0, terus tahun berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, pada XY, untuk memperoleh nilai XY yaitu X dikali dengan Y atau penjualan, sehingga 130 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. 140 dikali 1 sama dengan 140. 155 dikali 2 sama dengan 310. 170 dikali 3 sama dengan 510. 190 dikali 4 sama dengan 760. 210 dikali 5 sama dengan 1050. 245 dikali 6 sama dengan 175. Dan untuk menentukan nilai X kuadrat yaitu akar dari nilai X tersebut, kuadrat dari nilai X tersebut. 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36. Lalu, kita menjumlahkan atau sigma dari penjualan Y. Sigma dari Y yaitu 130 ditambah 140 ditambah 155 ditambah 170 ditambah 190 ditambah 210 ditambah 245 sama dengan 1240. Sigma X yaitu ditambah semua menjadi total 21. Sigma XY sama dengan 4240. Sigma X kuadrat sama dengan 91. Lalu untuk mencari penjualan pada 2025,
yaitu mencari koefisien A dan B melalui persamaan berikut. Sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X, yaitu menjadi persamaan 1. Sigma X Y sama dengan A kali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat menjadi persamaan 2. Lalu dimasukkan rumusnya menjadi 1000. Sigma Y itu sama dengan 1240 dengan total jumlah N-nya itu adalah 7. 7 kali A plus 21 karena X sigma X-nya adalah 21. 21 dikali B itu menjadi persamaan 1. Lalu 4240 sama dengan 21A. Karena A dikali sigma X dan sigma X-nya adalah 21, jadi 21A ditambah 91B itu menjadi persamaan 2. Lalu untuk langkah berikutnya, kita akan mencari nilai A terlebih dahulu, yaitu dengan dikalikan 3 dan dikalikan 1. Mensubstansikan A dan B. 1240 dikali 3, hasilnya 3720. 7A dikali 3 sama dengan 21A. 21B dikali 3 sama dengan 63B. Lalu untuk 4240 dikali 1 hasilnya 4240 sama dengan 21A dikali 1 sama dengan 21A ditambah 91B dikali 1 sama dengan 91B. Lalu dikurangi 3720 dikurangi 4240 sama dengan min 520. 21A dikurangi 21A 0. 63B dikurangi 91B sama dengan min 28B. Jadi untuk menjadi nilai B-nya, B sama dengan min 520 dibagi min 28 dengan hasil B sama dengan 18,57. Untuk nilai B-nya sudah ketemu, lalu kita mencari nilai A. Mencari nilai A yaitu kita pakai pada persamaan 1, yaitu 1240 sama dengan 7A ditambah 21B. 1240 sama dengan 7A plus 21 dikali B-nya. B-nya sudah ketemu, yaitu 18,57 dimasukkan ke dalam sini. Lalu 1240 sama dengan 7A ditambah 21 dikali 18,57 dengan hasil 389,97. 7A sama dengan, ini pindah ruas ke kanan, 1240 dikurangi 389,97. 7A sama dengan 850,03. A sama dengan 850,03 dibagi 7. A sama dengan 121,43. Jika A dan B nilainya sudah ketemu, tinggal kita mencari nilai Y. Dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 121,43 ditambah 18,7 dikali 7. Kenapa kok 7? Dikarenakan pada kita mencari penjualan pada tahun 2025 dan X-nya di sini pada tahun 2025 yaitu 7, maka pada X ini tersebut menjadi Y sama dengan 121,43 ditambah 18,57 dikali 7. Y sama dengan 121,43 ditambah 129,99. Ini hasil dari perkalian ini. Y sama dengan 251,42. Pada soal kedua yaitu saya akan membahas tentang anggaran produksi. PT Goguma Jaya membuat rencana penjualan untuk tahun 2025 sebagai berikut.
Pada triwulan 1 dengan tingkat penjualan 90.000 unit, triwulan kedua yaitu 45.000 unit, triwulan ketiga yaitu 45.000 unit, triwulan keempat 90.000 unit, dengan total keseluruhan yaitu 270.000 unit. Untuk persediaan awalnya yaitu 80.000, persediaan akhirnya 50.000, tingkat fluktuasi tidak lebih dari 20%. Fluktuasi triwulan 1 ke triwulan kedua yaitu 6.000, fluktuasi triwulan 3 ke triwulan 4 yaitu 5.000. Pada kali ini saya akan membahas dengan menghitung anggaran produksi metode stabilitas produksi. Dengan keterangan sebagai berikut, terdapat penjualan, persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal, produksi. Untuk penjualan, kita mencantumkan terlebih dahulu sesuai dengan tabel berikut ini, yaitu 90.000, 45.000, 45.000, 90.000 dengan total 270. Untuk yang pertama kita menghitung triwulan 1 terlebih dahulu. Untuk persediaan akhirnya pada tabel terdapat 50.000. Untuk kebutuhannya 140.000. Dari mana hasil dari 140.000 itu? Dari penjualan ditambah persediaan akhir, yaitu 90.000 ditambah 50.000, total menjadi 140.000. Untuk persediaan awal 80.000 terdapat pada tabel tersebut. Maka untuk produksinya yaitu 140.000 dikurangi 80.000 sama dengan 60.000. Dikarenakan kita menggunakan metode stabilitas produksi, maka pada triwulan 1, 2, 3, 4 itu produksinya sama, jumlahnya sama, yaitu 60.000. Lalu kita menghitung triwulan kedua. Kita mulai dari persediaan awal pada triwulan kedua. Persediaan awalnya itu 50.000, terdapat dari persediaan akhir pada triwulan ke-1, yaitu 50.000, maka kita cantumkan persediaan awal di triwulan kedua untuk menjadi persediaan awal triwulan kedua. 60.000 ditambah 50.000 menjadi 110.000, lalu 110.000 ditambah 45.000 110.000 dikurangi 45.000 menjadi 65.000. Lalu pada triwulan ketiga, sama seperti triwulan kedua, yaitu persediaan akhir triwulan sebelumnya ditaruh ke triwulan selanjutnya. Yaitu pada persediaan akhir triwulan kedua yaitu 65.000, dimasukkan ke dalam persediaan awal triwulan ketiga yaitu 60.000 ditambah 65.000 menjadi 125.000. 125.000 dikurangi 45.000 menjadi 80.000. Pada triwulan keempat, 60.000, persediaan awalnya 80.000, 60 ditambah 80 menjadi 140.000, 140 dikurangi 90.000 menjadi 50.000. Kita menghitung total. Total dari penjualan yaitu triwulan 1 ditambah triwulan kedua, ditambah ke triwulan ketiga, ditambah triwulan keempat menjadi total 270.000. Pada persediaan total dari persediaan akhir yaitu mencantumkan pada 50.000 dikarenakan persediaan akhirnya itu 50.000 menjadi totalnya 50.000. Lalu untuk kebutuhannya, kebutuhan tersebut terdapat dari 270.000 ditambah 50.000 menjadi 320.000. Untuk persediaan total persediaan awalnya itu 80.000, 320.000 dikurangi 80.000 menjadi total 240.000.